Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satri Rizky Permana, NPM 2264086. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi UTS lapangan terbang. Baik, untuk UTS lapangan terbang ini saya mengambil studi kasus pada perencanaan Bandar Udara Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dimulai dari tata letaknya dulu. Ini adalah tata letak dari Bandara Internasional Lombok. Eh, untuk tata letaknya sendiri bisa terlihat seperti pada layar ini ya. Dan juga saya sebelumnya pernah punya pengalaman juga berkunjung ke Lombok dan sempat juga mendarat di bandara ini, melihat juga bagaimana keadaan di sana. Dan di Bandara Internasional Lombok ini, seperti bandara pada umumnya, dia memiliki landasan pacu, taxiway, dan juga apron. Nah, untuk landasan pacu sendiri itu sepanjang 3.300 meter, untuk taxiway itu mengarah ke landasan pacu, dan apronnya itu untuk tempat pesawat diparkir, dilayani, dipersiapkan. Dan kita lanjut ke sistem drainase. Untuk sistem drainase ini dirancang untuk mengelola aliran air hujan dan memastikan bahwa area bandara tetap kering serta bebas dari genangan air. Beberapa komponen yang ada di sistem drainase yang ada di Bandara Internasional Lombok ini, diantaranya yang pertama adalah sistem drainase, dan yang kedua kanal dan kolam penampungan, yang ketiga pompa air, yang keempat filter dan pemisahan limbah, dan yang kelima pengendalian erosi dan peningkatan kualitas air. Sistem drainase di Bandara Internasional Lombok ini cukup handal untuk menangani curah hujan yang tinggi, mengingat daerah ini memiliki iklim tropis dengan hujan yang cukup lebat. Kemudian kita lanjut ke perencanaan perkerasannya untuk Bandara Internasional di Lombok, seperti pada tabel berikut ini. Saya juga mengambil referensi dari jurnal-jurnal yang lain. Eh, Seperti bisa dilihat untuk perkerasannya. Nah, untuk fasilitas terminal saya sendiri di Bandara Internasional Lombok ini kan merupakan salah satu bandara internasional utama yang ada di Indonesia, melayani penerbangan domestik dan internasional. Dan yang pertama pastinya adalah tentunya terminal penumpang. Di antara lain, area check-in, pintu masuk dan pintu keluar yang terpisah, area tunggu yang nyaman, fasilitas keamanan, dilengkapi juga dengan X-ray, dan penunjukan petunjuk yang jelas. Dan yang kedua ini fasilitas imigrasi dan bea cukai. Yang pertama itu pemeriksaan paspor dan visa, dan yang kedua area bea cukai untuk persiapan lebaran yang dibawa oleh penumpang internasional. Yang ketiga, fasilitas kesehatan terdiri dari poliklinik, P3K dan ambulan. Yang keempat, fasilitas parkir short term ataupun long term yang hanya untuk sekedar menjemput atau mengantarkan ataupun untuk parkir yang menginap di sana. Dan juga ada parkir khusus untuk penyandang disabilitas. Yang kelima, fasilitas restoran dan kafe tersedia dari berbagai pilihan makanan dan minuman juga. Ada juga area food court, ada area hidangan lokal, terdiri dari restoran, kafe, toko oleh-oleh. Dan keenam itu toko bebas bea, yaitu duty free. Bagi penumpang internasional, Bandara Internasional Lombok memiliki toko duty free yang menjual berbagai produk bebas pajak, termasuk parfum, kosmetik, dan barang-barang elektronik. Dan yang paling penting adalah layanan WiFi dan charging station. Bandara Internasional Lombok menyediakan WiFi gratis untuk penumpang di area publik, sehingga penumpang dapat mengakses internet selama berada di bandara. Dan yang paling penting adalah ini charging station, karena di fasilitas umum seperti bandara kan banyak tentunya banyak pergerakan manusia dan juga eh, pasti juga setiap manusia memiliki gadget atau perangkat elektronik dan juga membutuhkan charging station. Area ini penting karena pengisian daya
karena tempat untuk pengisian daya yang memungkinkan penumpang untuk mengisi daya perangkat elektronik seperti ponsel dan laptop. Yang 8, layanan transportasi seperti taksi, sewa mobil. Selain itu juga ada transportasi umum. Fasilitas untuk penyandang disabilitas juga dilengkapi eh, seperti toilet khusus, jalur khusus kursi roda, dan akses yang mudah ke area terminal. Yang ke-10, layanan lost and found. Lost and found ini jika penumpang kehilangan barang, mereka dapat menghubungi layanan ini untuk melaporkan dan mencari barang yang hilang. Yang ke-11 ini layanan informasi, ya ada misalnya informasi penerbangan. Apabila kita nanti memerlukan beberapa informasi tentang penerbangan yang kita jalani. Yang ke-12 ini fasilitas lounge. Lounge bandara ini terdiri dari ruang lounge eksekutif untuk penumpang yang ingin menikmati kenyamanan lebih lengkap dengan fasilitas seperti makanan, minuman, tempat duduk yang nyaman, serta layanan lainnya. Yang ke-13, pengelolaan layanan kargo. Memiliki dan dapat menangani pengiriman barang dalam jumlah besar mendukung perdagangan dan industri di Lombok. 14, yang ke-14, fasilitas keamanan dilengkapi dengan CCTV selama 24 jam dan juga pemeriksaan keamanan secara berkala. Selanjutnya kita bahas dampak lingkungan. Dampak lingkungannya terhadap ekonomi masyarakat Lombok. Yang pertama kita mulai dari dampak positifnya. Yang pertama, meningkatkan ekonomi dan infrastruktur. Peningkatan aksesibilitas, pembangunan infrastruktur pendukung. Kemudian dampak positif yang kedua adalah pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik karena melakukan program konservasi dengan mengimplementasikan program-program seperti penghijauan dan program pengelolaan limbah yang berkelanjutan yang dapat menjaga kualitas lingkungan sekitar bandara. Dampak positif yang ketiga adalah peningkatan kesadaran lingkungan dan dengan meningkatnya wisatawan, ada peluang untuk melaksanakan lebih banyak kebijakan ramah lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam. Kemudian kita beralih ke dampak negatifnya. Yang pertama adalah pengundulan hutan dan perubahan tata lahan guna. Dimulai dari konversi lahan dimulai dari lahan terbuka hijau menjadi dibuat menjadi bandara ini. Dan yang kedua, dampak terhadap flora dan fauna, kehilangan habitat alami karena yang sebelumnya ini area terbuka, area hutan untuk kehidupan satwa ini dikurangi untuk pembangunan bandara ini. Dampak negatif yang kedua tentunya polusi udara yang dipengaruhi oleh emisi dari penerbangan itu sendiri dan juga polusi dari kendaraan yang ada di sekitaran bandara. Ya, yang dampak negatif ketiga polusi suara, ya tentunya ya keberisikan penerbangan. Ada juga operasional bandara yang tentunya bisa dibilang cukup ramai. Yang keempat ini kualitas air, pencemaran air, drainase dan air hujan. Pencemaran air ini kegiatan di bandara seperti pembersihan pesawat, penggunaan bahan kimia untuk fasilitas bandara, yang juga berdampak ke sungai atau laut di sekitar bandara. Dan untuk drainase dan air hujan ini, jika saluran drainase yang tidak efektif dapat menyebabkan air hujan yang mengalir ke sekitar bandara, membawa polutan termasuk minyak dan bahan kimia lainnya yang dapat mencemari tanah dan air. Dampak terhadap ekosistem laut, contohnya adalah bau bahan kimia dan pencemaran laut. Pengelolaan limbah padat dan cair. Operasional bandara menghasilkan berbagai jenis limbah, baik itu limbah padat, limbah cair, maupun limbah berbahaya. Dengan penanganan yang tepat, bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya adalah upaya mitigasi untuk menangani dampak lingkungan ini. Yang pertama adalah pengelolaan limbah dengan baik, dengan cara mengimplementasikan sistem pengelolaan limbah yang terpisah, ramah lingkungan, termasuk pengelolaan limbah yang berbahaya dari bahan bakar pesawat dan bahan kimia lainnya. Yang kedua, penggunaan energi terbarukan, menggunakan sistem energi terbarukan seperti surya dan penggunaan energi ramah lingkungan. Yang ketiga, penghijauan dan reklamasi, melakukan penghijauan di sekitar bandara dan mereklamasi area terdampak oleh pembangunan untuk memperbaiki kualitas udara dan memberikan habitat alami. Yang keempat itu program konservasi laut, mengembangkan program konservasi untuk melindungi ekosistem laut di sekitar bandara.
Nah, yang kelima, mengontrol kebisingan. Penerapan teknologi pengurangan kebisingan pada pesawat dan kadang di bandara untuk mengurangi polusi suara. Baik, itu sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai tugas atau TS lapangan terbang pada studi kasus perencanaan Bandara Udara Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.